Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai uji menggunakan partial least square atau metode analisis data menggunakan partial least square dengan uh, bantuan software Smart PLS. Jadi apa sih tujuan dari partial least square itu? Nah, kalau partial least square ini tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel eksogen terhadap variabel endogennya atau variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, jadi untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan Smart PLS atau menggunakan metode partial square. Nah, jadi untungnya menggunakan atau enaknya menggunakan Smart PLS adalah atau partial square adalah kita bisa mengabaikan yang namanya uji asumsi klasik seperti yang ada di SPSS atau di regresi linier gitu. Nah, jadi tidak ada uji normalitas, tidak usah menggunakan uji heteroskedastisitas, autokorelasi maupun uji multikolinearitas seperti itu. Seperti halnya di SPSS seperti itu. Nah, jadi biar tidak terlalu lama, jadi sekilas sudah saya jelaskan fungsinya atau kegunaan menggunakan partial square. Nah, selanjutnya kita langsung saja mempraktekkan ya. Nah, jadi terlebih dahulu kita langsung masuk ke Smart PLS nya. Sudah masuk, karena saya sudah masuk, kita masuk ke file, bisa ke create new project, kita kasih nama coba uji minat beli. Oke, setelah itu kan di sini sudah ada nama variabelnya, nama foldernya. Setelah itu kita klik kita masukkan filenya atau import filenya. Kita masukkan datanya atau kita import datanya, open. Setelah itu sudah masuk ya datanya. Kita bisa masuk juga atau bisa menggambar model kerangka berpikirnya atau model analisis datanya. Jadi untuk menggambarnya kita klik latent variable seperti ini, karena terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel eksogennya 2 dan variabel endogennya 1. Gambarnya seperti ini. Kalau di Smart PLS itu tidak usah menggambar kovariannya atau korelasi antara X1 dan X2, itu nggak perlu gitu. Nah, setelah itu kita kasih nama latent variabelnya di sini, variabel harga. Setelah itu di sini ada KP atau kualitas produk. Setelah itu di sini ada sini minat beli, ini variabel minat beli. Jadi pengaruh dari harga kualitas produk terhadap minat beli. Kita masukkan indikatornya yang sudah di import ya. Oke, masukkan sini. Ini kita Oke,
masukkan di sini, kita ganti ya ke digital marketing saja. Digital marketing. Setelah itu masukkan minat. Nah, setelah digambar seperti ini, selanjutnya adalah calculate ya. Jadi untuk mengkalkulasinya atau untuk mendapatkan nilai outer modelnya, kita harus masuk ke menu ini, calculate, kemudian algorithm. Nah, selanjutnya start calculation. Jadi di sini nggak usah harus diganti, nggak ada yang perlu diganti, jadi sesuaikan defaultnya saja. Setelah itu klik start calculation. Nah, kita mendapatkan setelah itu sudah keluar nih hasilnya. Jadi algoritmnya sudah keluar. Di sini ada update koefisien, ada nilai outer loading, ada juga R square, F square, kemudian ada composite reliability atau reliabilitas, dan discriminant validity-nya. Nah, langsung saja untuk uji validitasnya. Untuk uji validitasnya itu di dalam partial square itu terdapat setidaknya ada 5 pengujian yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertama convergent validity. Nah, convergent validity ini terdiri dari outer loading atau loading factor dan juga nilai average varian ekstraktifnya atau AVA. Nah, jadi selanjutnya kita terlebih dahulu cek untuk outer loadingnya atau nilai loading faktornya di sini ya, outer loading. Nah, di outer loading ini ternyata ada nilai loading faktor yang merah atau tidak valid. Kenapa merah? Karena di sini nilainya kurang dari 0,7. Kalau kurang dari 0,7 maka indikator tersebut atau item pertanyaan tersebut itu tidak valid, seperti itu. Jadi item ini untuk mendapatkan yang lebih bagus ya, karena item ini tidak valid maka perlu dibuang. Nah, nanti saya akan praktekkan membuangnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk yang harga di sini sudah valid semua karena hijau semua, berarti datanya bagus, minat beli juga bagus. Kemudian di sini ada selanjutnya ada nilai AVE, itu sama juga untuk convergent validity. Nah, untuk AVE itu ada di mana? Ada di sini nih, di construct reliability. Nah, nilai AVE-nya ini, nilai AVE itu harus berada di atas 0,5 ya. Jadi 0,5 ini 0,589 ini berada di atas 0,5, maka nilai AVE ini pada variabel digital marketing itu sudah valid kayak gitu. Karena berada di atas 0,5. Kalau misalkan di bawah 0,5 pasti di sini angkanya nanti merah, seperti itu. Nah, selain ini kan tadi untuk convergent validity sudah jelaskan, itu ada dua, outer loading sama outer loading factor dan juga nilai AVA kayak gitu. Selanjutnya convergent validity. Nah, selanjutnya discriminant validity. Nah, discriminant validity ini terdiri dari 3 sub kelompok. Jadi digital ada Von-Lerker criterion, kemudian cross loading, dan juga HTMT atau heterotype monotype ratio. Nah, jadi kalau di digital marketing ini di Von-Lerker criterion ini untuk korelasinya itu tidak boleh lebih besar dibandingkan nilai korelasinya itu harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi faktor lainnya. Contohnya gini, jadi digital marketing ini dengan digital marketing itu sendiri itu sebesar 0,768. Nilai ini tidak boleh lebih kecil ya. Artinya nilai ini harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi antara digital marketing dengan harga. Nah, digital marketing dengan harga itu korelasinya sebesar 0,184. Kemudian minat beli dengan digital marketing adalah sebesar negatif 0,098.
Artinya digital marketing ini memiliki korelasi yang paling besar dibandingkan dengan digital marketing dengan variabel lainnya. Artinya nilai tersebut, nilai HTMT pada digital marketing itu sudah valid. Begitupun juga dengan harga, di mana nilai harga dengan harganya sendiri ini lebih besar dibandingkan dengan korelasi antara harga dengan minat beli sebesar 0,489 dan juga lebih besar dibandingkan dengan korelasi antara harga dengan digital marketing sebesar 0,184. Ini minat beli juga sama ya, cara membacanya juga, dan tidak banyak kesini ke samping kiri. Lanjut ke cross loading. Nah, cross loading juga sama dengan dengan formula criterion. Nah, kalau misalkan di cross loading itu per indikator ya. Kalau misalkan yang tadi kan per variabel, kalau misalkan di cross loading ini itu per indikator atau per item pertanyaan. Digital marketing DM1 nih, DM1 benar nggak nih DM1 adalah indikator dari variabel digital marketing gitu. Untuk menyatakan dia valid atau tidak validnya, jadi kalau misalnya untuk menentukan dia valid atau tidak validnya adalah melihat di nilai cross loadingnya. Nilai cross loading ini harus lebih besar daripada 0,7 dan juga lebih besar dibandingkan dengan korelasi antara indikator ini dengan indikator ini ya, dengan indikator ini dan minat beli juga, seperti itu. Jadi karena nilai cross loadingnya lebih besar, yaitu 0,780 lebih besar dibandingkan dengan harga itu sebesar 0,093 dan juga lebih besar daripada negatif 0,074, maka DM1 ini sudah dikatakan valid, dan juga DM1 ini adalah murni dari indikator variabel digital marketing. Untuk HTMT di sini nilai ini ya, nilai ininya harus lebih kecil dibandingkan 0,9. Jadi kalau misalkan kurang nilai ini harus kurang dari 0,9. Jika kurang dari 0,9 maka dikatakan valid, seperti itu. Di sini juga bisa dilihat. Nah, di sini grafiknya. Selanjutnya reliabilitas ya. Selanjutnya reliabilitas. Untuk melihat reliabilitasnya diklik di construct reliability and quality. Nah, jadi di sini ada dua pengujian dalam Smart PLS. Kalau di cronba alpha ini di uji reliabilitasnya, nilai cronba alpha harus lebih besar daripada 0,7 dan juga nilai composite reliability lebih besar daripada 0,7. Ada yang menyatakan bahwa nilai cronba alpha di atas 0,6 itu dikatakan reliable ya. Sedangkan kalau misalkan di bawah 0,6 itu sudah dikatakan tidak reliable, kayak gitu. Untuk validitas sama reliabilitas sudah. Selanjutnya masuk ke R-square. Nah, kalau misalkan R-square ini fungsinya adalah untuk melihat seberapa besar sih pengaruh dari variabel X1 dan X2 atau variabel harga dan digital marketing terhadap minat beli, kayak gitu. Nah, jadi nilai R-square sebesar 0,275 artinya adalah pengaruh dari harga dan digital marketing terhadap minat beli adalah sebesar 27,5%. Artinya masih ada faktor lain yang bisa berpengaruh terhadap terhadap minat beli selain daripada faktor harga dan digital marketing, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada nilai F-square. Nah, kalau misalkan F-square di sini untuk menentukan dia pengaruh dari variabel exogennya itu atau variabel X-nya itu dia termasuk kategori apa nih? Kategori kuat, besar, atau menengah, atau kecil, kayak gitu.
Nah, jadi untuk menentukan dia kuat atau tidak, pengaruhnya kuat atau tidak, kuat atau sedang atau lemah, itu bisa dilihat dari nilai F square-nya. Jadi kalau misalkan F square sebesar 0,367, karena di sini hijau, maka kalau misalkan hijau di situ artinya adalah pengaruhnya besar ya. Kalau misalkan hitam seperti ini, dia pengaruhnya berarti menengah. Sedangkan kalau misalkan nanti merah hasilnya ya, kalau misalkan merah berarti di situ pengaruhnya adalah lemah kayak gitu. Nah, selanjutnya juga ada nilai path coefficient. Nah, nilai path coefficient ini adalah nilai koefisien jalur dari variabel x terhadap variabel y-nya. Nah, jadi di sini kan ada 0,524, ini sama juga ya, 0,524, berarti dari koefisien jalur dari harga terhadap minat beli itu sebesar 0,524. Kemudian digital marketing terhadap minat beli itu pengaruhnya negatif sebesar negatif 0,195 kayak gitu, atau nilai koefisien jalurnya. Berarti pengaruh dari harga terhadap minat beli itu berpengaruh secara positif, sedangkan digital marketing ini berpengaruh secara negatif terhadap minat beli. Oke. Nah, kalau total efek ini adalah total secara keseluruhan. Ini berfungsi ketika kita menggunakan path analysis yang ada variabel interveningnya. Jadi nanti di sini akan dilihat total pengaruh secara keseluruhan itu berapa kayak gitu. Atau nilai koefisien jalurnya berapa sih secara keseluruhan seperti itu. Kemudian di sini juga ada model fit. Nah, untuk model fit ini ada beberapa kriterianya. Ada menggunakan NFI. Kalau NFI ini biasanya harus di atas 0,9, itu dikatakan fit. Untuk SRMR ini ada yang mengatakan 0,08, ada yang mengatakan juga 0, 0,10 kayak gitu. Kalau misalkan masih di bawah 0,11 atau 0,10 atau di bawah 10 lah, atau di bawah 10, maka itu dikatakan fit modelnya seperti itu. Oke. Di sini juga nilai collinearity. Jadi di sini adalah untuk collinearity ini menguji korelasi atau collinearitas antar masing-masing variabel dan juga antar masing-masing variabel independen ya. Kemudian di sini juga bisa dilihat nilai antar masing-masing indikator kayak gitu. Nah, selanjutnya karena tadi ada beberapa item yang tidak valid, maka selanjutnya adalah menghapus ya. Menghapus item-item tidak valid tadi. Nah, di variabel mana tadi yang nilainya kurang dari 0,7. Oke. Itu di DM2 dan juga di DM6. Jadi kita hapus ini. Kita diuji lagi. Kita cek lagi outer loadingnya. Kalau sudah tidak ada yang merah, maka boleh dilanjutkan ke uji hipotesisnya atau bootstrappingnya. Oke, nah di sini udah hijau semua, tidak ada yang merah. Selanjutnya bisa cek di sini, nilainya di sini sudah berubah. Yang tadinya 0, sekian negatif 0,19 sekian, sekarang menjadi 0,190. Dan di sini juga nilai koefisien determinasinya juga berubah. Oke, selanjutnya kita uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis ini kita masuk ke bootstrapping ya. Nah, bootstrapping ini ini default aja, jadi tidak usah diganti. Kalau misalkan two tail berarti menggunakan yang ini. Jadi two tail di sini yang di checklist atau dicentang. Kemudian kalau misalkan one tail yang di sini berarti yang dicentang. Karena di sini menggunakan two tail, maka yang dicentang adalah two tail. Kemudian di sini juga bisa menetapkan persentase derajat kesalahannya. Derajat kesalahannya biasanya atau umumnya itu adalah sebesar 5% di dalam penelitian sosial. Kemudian ada juga yang menyebutkan 10% atau 0,1, itu bisa juga. Nah, tapi
karena di sini menggunakan tutel dan juga derajat kesalahannya adalah sebesar 5%, maka langsung saja sesuai defaultnya saja. Jadi simple basic bootstrapping, di sini bias corrected and accelerated. Kemudian ya udah tinggal langsung klik aja, kita akan coba start calculation. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai hipotesisnya. Nah, jadi ada di sini nilai T hitungnya atau T statistik, kemudian ada P value-nya untuk menentukan dia berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah, jadi untuk menentukan pengaruhnya itu berpengaruh secara nyata atau berpengaruh secara signifikan, itu dilihat dari nilai T statistiknya, itu yang di sini. Nah, nilai ini harus lebih besar dari 1,96. Jika lebih besar dari 1,96 berarti pengaruhnya adalah berpengaruh secara signifikan atau berpengaruh secara nyata. Oke, jadi kemudian juga ya, jadi kemudian nilai p value nya harus lebih kecil atau harus kurang dari 0,05, karena tadi sudah disebutkan untuk derajat kesalahannya adalah sebesar 0,05. Jadi nilai ini, nilai p value nya harus berada di bawah 0,05 dan nilai T statistiknya ini harus berada di atas 1,96. Pengaruh dari digital marketing itu terhadap minat beli, pengaruhnya nilai T statistiknya adalah sebesar 1,408 kurang dari 1,96 dan juga nilai P value nya 0,160 lebih dari 0,05. Artinya pengaruh dari digital marketing terhadap minat beli itu tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak berpengaruh secara nyata. Nah, sedangkan pengaruh dari harga terhadap minat beli itu berpengaruh secara signifikan. Kenapa berpengaruh secara signifikan? Dikarenakan nilai dari T statistiknya lebih besar dibandingkan 1,96 dan juga P value-nya sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Jadi pengaruh dari harga terhadap minat beli itu berpengaruh secara positif dan juga signifikan. Nah, seperti itu. Sekian untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai path analysis dengan menggunakan variable intervening dan juga selanjutnya akan menggunakan variable moderasi atau variable moderating. Seperti itu dulu. Sekian dari saya. Jangan lupa follow atau subscribe channel YouTube dari Beta Statistik Konsultan. Share sebanyak-banyaknya agar banyak teman-teman yang agar banyak teman-teman yang tahu dan bisa mengerjakan dengan sendiri nantinya untuk menggunakan Smart PLS. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.